Sahabat beriman, jujur saja, pernahkah kita merasa sudah berusaha keras, sudah sholat 5 waktu, sudah tahajud, tapi rasanya jalan hidup ini berat sekali, seperti ada beban tak terlihat yang menahan langkah kita. Kita ingin sukses, ingin rezeki lancar, ingin keluarga bahagia, tapi selalu saja ada ganjalan yang membuat kita bertanya-tanya, "Ya Allah, salahku di mana? Mengapa janji-janjimu seolah belum terwujud dalam hidupku?" Kalau jawaban di hati kecil kita adalah iya, maka ini mungkin adalah pesan terpenting yang harus saudaraku dengar hari ini. Sebuah kunci yang sering kita ucapkan, namun jarang kita maknai. Sebuah solusi spiritual yang kekuatannya mampu membalikkan takdir terburuk sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh rahmat dan berkah ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah amalan yang sangat sederhana di lisan, namun maha dahsyat dampaknya bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, istighfar. Seringkali saat kita melihat hidup orang lain tampak lebih mudah, lebih tenang, dan rezekinya mengalir deras, kita lupa bahwa bukan hanya amal soleh yang kasat mata, seperti sholat dan sedekah yang menjadi penentu, melainkan seberapa bersih hati kita dari noda-noda dosa yang telah lalu, yang tanpa sadar telah menyumbat semua saluran keberkahan dari langit. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari kesalahan. Setiap hembusan napas, setiap pandangan mata, setiap ucapan lisan, bisa jadi diiringi dengan khilaf dan lupa. Dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh, atau bahkan dosa besar yang kita sembunyikan rapat-rapat, ibarat debu tebal yang menutupi cermin hati kita. Ketika cermin itu kotor, cahaya hidayah dan rezeki sulit memantul, membuat kita merasa gelap, gelisah, dan terus-menerus berada dalam lingkaran masalah yang sama, tanpa menemukan ujungnya. Inilah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti memohon ampunan, karena dosa adalah penghalang utama kebahagiaan sejati. Banyak di antara kita memperlakukan istighfar hanya sebagai formalitas. Saat selesai sholat, kita ucapkan astagfirullah 3 kali, lalu selesai. Padahal, istighfar yang sesungguhnya adalah tangisan batin, penyesalan mendalam, dan pengakuan jujur di hadapan Zat yang Maha Melihat, bahwa kita adalah hamba yang lemah dan penuh cacat. Jika kita hanya mengucapkannya di lisan tanpa menghadirkan hati, maka istighfar itu hanya sebatas suara yang menguap di udara, tidak cukup kuat untuk meruntuhkan tembok-tembok penghalang rezeki dan ketenangan yang telah kita bangun sendiri melalui kelalaian dan maksiat kita. Lalu, apa hubungan istighfar dengan nasib yang bombastis seperti janji judul kita tadi? Hubungannya sangat erat, bahkan fundamental. Istighfar bukan hanya penghapus dosa, sahabat beriman, tetapi ia adalah magnet rezeki dan solusi segala kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menjaminnya dalam Al-Quran, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Nuh, di mana Nabi Nuh alaihi salam berseru kepada kaumnya, yang intinya meminta mereka bertaubat dan beristighfar. Dengarkanlah janji manis Allah yang disebutkan setelah seruan istighfar tersebut. Allah berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surah Nuh ayat 10-12. Bayangkan, rezeki yang melimpah, harta, berkah keturunan, anak-anak, alam yang subur, kebun dan sungai, semuanya berakar pada satu amalan, istighfar. Ini janji Allah, janji yang pasti terwujud bagi mereka yang istighfarnya tulus. Saudaraku, jika saat ini usaha kita terasa mandek, jika hutang seolah tak berujung, dan pintu-pintu pekerjaan terasa tertutup, mari kita evaluasi lagi. Mungkin rezeki kita tidak seret, tetapi saluran rezeki kita tersumbat oleh dosa-dosa kita yang tidak pernah benar-benar kita sesali. Saat kita bersihkan sumbatan itu dengan istighfar yang tulus, Allah akan mengalirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Bahkan hujan pun bisa menjadi simbol kemakmuran dan keberkahan dalam hidup kita. Bukan hanya masalah materi, istighfar juga adalah penawar mujarab bagi penyakit hati. Di era yang serba cepat ini, kegelisahan, stres, dan kecemasan seolah menjadi makanan sehari-hari. Kita mencari ketenangan di kafe mewah, di media sosial, atau bahkan dalam hiburan yang melenakan. Padahal ketenangan sejati hanya bisa ditemukan di pangkuan ampunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membiasakan diri beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar di setiap kesulitan, dan kelapangan dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka."
Ini adalah peta jalan menuju ketenangan jiwa yang hakiki. Bagi pasangan yang telah lama mendambakan keturunan atau yang mendambakan keharmonisan keluarga, janji Allah dalam surah Nuh tadi juga mencakup hal ini, membanyakkan harta dan anak-anakmu. Istighfar adalah investasi spiritual jangka panjang yang menjamin keberkahan pada keturunan kita. Ketika hati kita bersih, lingkungan keluarga pun akan memancarkan cahaya keimanan dan kasih sayang, menghasilkan generasi yang solih dan solihah. Maka, jika kita ingin anak-anak kita menjadi penyejuk mata, mulailah dengan membersihkan diri kita sendiri dengan taubat dan istighfar. Lantas, mengapa dosa bisa begitu kuat menahan rezeki? Sederhana saja sahabat beriman. Dosa adalah bentuk perlawanan dan ketidakpatuhan kepada Allah. Bagaimana mungkin kita mengharapkan karunia dan kebaikan dari zat yang kita tentang aturannya? Setiap dosa yang kita lakukan menciptakan jarak antara kita dan rahmatnya. Istighfar adalah jembatan spiritual yang kita bangun untuk kembali mendekat kepadanya, memohon agar jarak itu dihapuskan, dan agar rahmat serta keberkahannya kembali meliputi kita tanpa hambatan. Penting untuk dipahami, istighfar yang mengubah nasib harus disertai dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya. Taubat bukan hanya ucapan, tetapi 3 pilar utama. Pertama, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu. Kedua, segera meninggalkannya saat ini juga. Dan yang ketiga, bertekad sekuat tenaga untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa depan. Jika istighfar kita hanya sekedar basa-basi, lalu sore harinya kita ulangi lagi maksiat yang sama, maka istighfar kita belum memiliki daya ubah yang maksimal. Kita bisa belajar dari teladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang dijamin surga, yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Namun, tahukah saudaraku, betapa seringnya beliau beristighfar dalam sehari? Para sahabat meriwayatkan bahwa Nabi SAW bisa beristighfar dan bertaubat lebih dari 70, bahkan 100 kali dalam sehari. Jika seorang yang maksum saja sebegitu seringnya memohon ampunan, bagaimana dengan kita yang sehari-hari tak luput dari kelalaian dan kehilafan? Untuk menguatkan upaya kita, mari kita pelajari Sayyidul Istighfar atau penghulu segala istighfar. Doa ini bukan hanya sekedar memohon ampunan, tetapi juga berisi pengakuan tauhid yang mendalam, pengakuan atas segala nikmat yang diberikan Allah, dan pengakuan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Dengan menghafal dan menghayati doa agung ini, kita seolah sedang menandatangani perjanjian baru dengan Allah, memohon agar jika ajal menjemput kita di hari itu, kita wafat dalam keadaan diampuni. Kapankah waktu terbaik untuk istighfar? Istighfar bisa dilakukan kapan saja, namun ada waktu-waktu emas yang memiliki keutamaan khusus. Salah satunya adalah waktu sahar atau sepertiga malam terakhir, menjelang subuh. Inilah waktu di mana Allah turun ke langit dunia dan bertanya, adakah hambaku yang memohon ampunan, akan kuampuni. Para ahli ibadah yang membiasakan diri beristighfar pada waktu ini, mereka akan merasakan ketenangan yang luar biasa, dan nasib mereka akan dipermudah dalam segala urusan. Namun yang terpenting, pastikan saat kita beristighfar, hati kita ikut bersuara. Istighfar bukan hanya sekedar merangkai huruf A-S-T-A-G-H-F-I-R-U-L-L-A-H. Rasakanlah penyesalan yang membakar di dada, bayangkan betapa besar kasih sayang Allah yang terus menutupi aib-aib kita, padahal kita terus-menerus melanggar perintahnya. Kehadiran rasa malu dan takut inilah yang akan memberikan bobot spiritual pada istighfar kita, menjadikannya bukan sekedar ritual, melainkan komunikasi jiwa yang mendalam. Istighfar sejati juga membutuhkan keberanian untuk mengakui dosa secara spesifik dalam hati, meskipun tidak perlu kita sebutkan kepada orang lain. Akui kepada Allah, Ya Rob, aku telah lalai dalam sholatku. Ya Rob, aku telah menyakiti hati orang tuaku. Ya Rob, aku telah mengambil yang bukan hakku. Ketika kita jujur dan mengakui di hadapannya, maka beban dosa itu seolah terangkat, dan janji ampunannya akan terasa lebih dekat. Ini adalah terapi spiritual yang membersihkan jiwa dari karat-karat keputusasaan. Memohon ampunan bukanlah akhir, tetapi awal. Setelah istighfar, kita harus membuktikan kesungguhan taubat kita dengan perbaikan di masa depan. Jika dosa kita terkait dengan meninggalkan kewajiban, maka kita wajib mengqadha atau menambal kewajiban tersebut. Jika dosa kita terkait dengan hak orang lain, dosa sesama manusia, maka kita harus berjuang untuk mengembalikan hak tersebut, meminta maaf, dan berdamai. Karena dosa yang berhubungan dengan manusia tidak akan diampuni kecuali manusia itu sendiri yang memaafkannya. Saat kita rutin dan tulus beristighfar, kita akan merasakan perubahan yang nyata. Ada rasa ringan di pundak. Hati yang tadinya sempit kini terasa lapang.
dan masalah yang tadinya tampak seperti dinding tebal, tiba-tiba terlihat retak dan mulai terbuka. Inilah bukti bahwa Allah telah menerima permohonan ampunan kita, dan Dia mulai menghapus penghalang-penghalang antara kita dan rezekinya. Rasanya seperti kita baru saja mandi setelah sekian lama berkeringat, bersih, segar, dan bersemangat kembali. Saudaraku seiman, jangan pernah, sekali-kali, kita berputus asa dari rahmat Allah, tidak peduli seberapa besar dosa yang telah kita lakukan. Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ini adalah ayat penghibur yang seharusnya menampar kesombongan kita untuk merasa diri terlalu kotor sehingga tak layak diampuni. Kunci keberhasilan istighfar yang mengubah nasib adalah istiqomah, konsisten. Jangan hanya beristighfar saat tertimpa musibah besar saja. Jadikan ia sebagai nafas harian, sebagai kebutuhan primer yang kita cari di setiap jeda waktu. Tanamkan pada diri bahwa kita adalah pendosa yang selalu membutuhkan ampunan, sehingga lisan kita akan terasa ringan dan hati kita akan terbiasa basah dengan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, nasib kita, rezeki kita, dan kebahagiaan kita sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita mengelola dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan mutlak untuk mengubah takdir kita yang sebelumnya mungkin tertulis sulit, menjadi takdir yang penuh kemudahan dan keberkahan, hanya karena Dia melihat kesungguhan hati hambanya yang kembali, yang bertaubat dengan tulus, dan yang menjadikan istighfar sebagai jembatan menuju kehidupan baru yang lebih berkah. Maka sahabat beriman, mari kita mulai hari ini dengan niat yang kuat. Anggaplah istighfar ini adalah investasi terbaik kita di dunia dan di akhirat. Jadikan lisan kita basah, hati kita menyesal, dan langkah kita bertekad meninggalkan segala kemaksiatan. Karena istighfar yang tulus bukan hanya menghapus masa lalu yang kelam, tetapi ia juga menuliskan takdir baru yang cerah, penuh harapan, dan dipenuhi oleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo saudaraku, mari kita tanamkan mulai sekarang bahwa setiap desahan napas adalah peluang untuk memohon ampunan, untuk menarik rezeki, dan untuk menemukan ketenangan sejati. Jangan biarkan dosa-dosa lama menghalangi masa depan kita yang cerah. Mulai sekarang, amalkan Sayyidul Istighfar setiap pagi dan sore, dan saksikanlah bagaimana pintu-pintu rezeki dan kemudahan akan terbuka di hadapan kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menyentuh hati kita semua dan menginspirasi kita untuk segera melakukan perubahan. Mari kita sama-sama memohon ampunan. Silakan share video tausiah ini kepada keluarga dan teman-teman yang mungkin sedang merasa putus asa atau menghadapi kesulitan rezeki. Tulis di kolom komentar, Astaghfirullah wa atubu ilai, sebagai komitmen taubat kita bersama. Mari kita saling mendoakan agar kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.